Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas resiko yang perlu diketahui ketika menggunakan oli mesin, khususnya Mesran SE40 atau Mesran 20W50 atau Mesran B40, Meditran S SI40 atau Repsol 20W50. Kombinasinya dengan minyak goreng baik bimoli, Vilma, bimolinya bimoli klasik Vilma, terus ya kunci emas, apalagi Sabrina, Pricewell. Kalau penulis sekarang lagi favorit pakai KCO, pengen coba CCO dan Mazola Canola atau canola oil yang lain. Terus ya sebenarnya pengen coba-coba ya, tapi sekarang sih lagi minim dananya, belum beli-beli. Nah, itu kan merek rekomendasi, merek olinya maupun merek minyak gorengnya. Kenapa kok penulis bilang resiko? Karena apa yang terlalu bagus, sesuatu yang terlalu bagus itu ya akan menimbulkan efek lain juga saking bagusnya itu. Dan ini penulis simpulkan dari mereka-mereka yang sudah coba, pengalaman mereka-mereka yang sudah menjalankan. Tentu kita nggak sertakan yang pakai minyak gorengnya nggak rekomendasi, seperti merek buatan Wilmar, jadi merek Sofia, Sania, Fortune, itu nggak rekomendasi sama sekali. Terus ada juga merek-merek lain yang misal dari minyak kelapa atau coconut oil ya, seperti minyak ikan dorang gitu, Barco dan semacamnya. Kita nggak sertakan itu, karena itu kalau yang pakai minyak goreng nggak rekomendasi, efeknya adalah rembes. Terus apalagi ya, oli malah jadi makin nggak enak. Jadi biasanya kalau pakai minyak goreng rekomendasi oli apapun itu akan jadi lebih enak. Nah, kalau pakai oli buatan Wilmar, Fortune, Sania, Sofia, itu malah jadi kurang baik. Dan tentu penulis juga nggak rekomendasi pakai pakai minyak goreng merek minyak kita. Kenapa nggak rekomendasi? Karena yang buat banyak. Jadi kita nggak jelas itu buatannya siapa. Repot kalau harus ngetrack buat catatan sendiri, ini buatan siapa. Mending langsung merek khusus yang pasti ya buatannya ini, itu ya. Terus apa maneh? Oh ya, sama dengan minyak kita, minyak curah, minyak goreng curah, itu juga nggak rekomendasi. Alasannya sama, yang buat siapa bisa beda-beda. Jadi mungkin ada yang pakai minyak curah ini hasilnya bagus, tapi kan kualitas nggak sama. Di tempat lain bisa aja minyak curahnya kualitasnya rendah, karena itu nggak rekomendasi. Tentu kalau ada yang merasa, oh aku pakai minyak curah ini enak kok, tapi kok sama bagusnya dengan merek-merek rekomendasi, ya silahkan. Tapi ya warningnya seperti itu. Penulis juga nggak rekomendasi 100%. Nggak rekomendasi karena ya seringnya yang coba 100% itu tanpa melalui proses bertahap 10% dulu, 10% sampai pertahapannya. Mungkin masih nggak tahu bahwa sebenarnya kalau pakai campuran minyak goreng efeknya bisa sampai kayak gini gitu. Mungkin nggak tahu seperti itu. Yang sering jadi penilaian biasanya ya lebih halus, performa lebih bagus. Memang sih kalau dibanding oli bawaan 100% minyak goreng itu ya lebih bagus, karena apalagi
Yang oli Honda kan kekentalannya 10W30. Sementara itu minyak goreng kalau kekentalan 0W20, kemampuannya pasti di atas oli 10W30 MPX atau SPX ya. Menurut penulis seperti itu. Cuma ya itu efek terlalu encernya itu yang harus diperhatikan juga. Atau bisa juga diuji minyak goreng mana yang kental, mana yang encer. Kalau untuk sementara yang penulis lihat itu Bimoli paling encer. Bimoli lebih encer dari Sabrina. Sabrina lebih encer dari KCO. Jadi ya makanya KCO jadi idola penulis karena dari sisi kekentalan KCO itu paling kental ya dibanding minyak sawit ya. Nah, sekarang ke resikonya. Resiko yang pertama itu terjadi karena suara mesin itu jadi halus. Penulis sudah 2 kali menjumpai ya. Yang pertama penulis sudah lupa itu postingan di mana. Yang kedua postingan di grup. Jadi ada bro yang pakai mesran dan minyak goreng, nggak sadar olinya ternyata sudah tinggal 500 km. Yang contoh pertama malah lebih parah lagi karena dia olinya sampai habis kayaknya ya. Jadi dia taunya itu mendadak kok suara mesin kasar banget gitu ya. Kasar banget. Terus begitu dicek ternyata olinya habis. Nggak ada olinya. Dan dia mengakui bahwa ya itu karena dia nggak merasa olinya sudah habis. Karena suara mesin masih tetap halus. Jadi rupanya kalau pakai aditif minyak goreng, suara mesin itu bisa halus walau olinya sudah berkurang. Jadi oli tinggal ya bahkan sampai mau habis itu nggak ketahuan, nggak ada bedanya ya. Itu kan fatal ya. Jadi oli habis nggak kerasa. Nah ini resiko yang pertama dan jadi apa jenenge warning ya, warning bahwa kalau pakai minyak goreng, kalau pakai oli mesran campur minyak goreng atau ya entah kalau oli lain atau sama atau enggak, tapi yang penulis tahu dari kasus mesran ya, kalau pakai oli mesran campur minyak goreng itu tetap wajib periksa oli secara berkala, apalagi motor yang kilometernya tinggi. Jadi ya ingat-ingatlah sebelumnya ganti oli berapa lama. Kalau olinya sudah habis ya kan ada dipstick, ada meteran oli. Kalau olinya sudah kurang dari kurang dari paling kecilnya, kurang dari minimumnya, itu ya ganti oli aja lah, atau di top up kalau merasa olinya masih bagus. Kalau warna olinya sudah kalau warna olinya masih belum coklat gelap ya, kalau mesin masih halus, misal males ganti oli, ya baiknya di top up. Top upnya ya terserah lah, mau pakai campuran mesran atau minyak goreng, atau mau minyak goreng tok, atau mau pakai mesran tok, ya tergantung kebutuhan kekentalannya ya. Kalau sudah terasa olinya makin encer ya nambahkannya pakai mesran. Kalau olinya terasa masih kental ya tambah minyak goreng gitu ya. Jadi itu resiko pertama. Resiko kedua juga penulis baru baca tadi. Resiko kedua adalah
Minyak goreng itu nggak seperti yang diomongkan oleh orang-orang yang sok tahu, oleh orang-orang yang belum pernah nyoba sama sekali tapi ngaku-ngaku ahli soal oli ya. Minyak goreng itu pelarutannya sangat kuat. Mesran itu pelarutannya juga kuat. Jadi kombinasi mesran dan minyak goreng itu menghasilkan pembersih mesin yang sangat ekstrim. Bahkan bisa disebut terlalu ekstrim ya. Saking bagusnya daya larutnya, saking bagusnya daya pembersihnya. Kemampuan pembersihan ini menyebabkan masalah. Masalah apa? Masalah karena kerak-kerak di mesin itu jadi jatuh semua. Jadi terlalu cepat jatuhnya. Gitu loh. Jadi ini nggak bisa disamakan dengan kayak pakai engine flush ya. Engine flush itu jarang dengar kan ada sampai kerak-kerak, sampai noda-noda, sampai kotoran-kotoran itu apa berontok-rontokan gitu kan. Nggak pernah dengar penulis. Kalau soal apa jenenge engine flush itu seringnya oli hitam banget. Wah, ini tandanya olinya bisa membersihkan sangat baik. Jadi cuma dari hitam tok kan indikasi engine flushnya bekerja. Nah, kalau dari minyak goreng itu sampai ada kotoran-kotoran juga. Barusan juga ya kebetulan juga tadi ada yang sharing foto, nanti penulis tanya boleh nggak posting fotonya gitu ya. Nunjukkan dipstick ada kerak olinya. Menurut penulis itu kerak olinya. Kerak yang entah nempel di mana terus jadi larut karena pakai campuran mesran dan minyak goreng. Dia pakai 10% kalau nggak salah ya. Dia pakai 10%. Itu jadi seperti itu. Penulis nggak bayangkan bagi mereka yang awal-awal langsung pakai 20% atau 30% atau 100%. Nah, jangan remehkan rontokan kerak itu. Karena ya dari yang bro yang paling sering coba-coba minyak goreng itu, campuran minyak goreng itu, bro Aksanaria alias bro tangan besi. Kerak dari rontokan minyak goreng bisa membuat filter oli buntu. Saking ekstrimnya kerak itu sampai bisa bikin buntu filter oli. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Kalau filter oli buntu, maka ya oli tidak akan bisa lari ke mesin. Yang terjadi apa? Ada dua skenario. Yang satu, filter olinya kena bypass. Yang kedua, kalau nggak bisa bypass, mesin kekurangan oli. Nah, ini fatal ya. Ini fatal. Sempat ada bro yang ngomong mesin jadi kasar ya, gara-gara pakai minyak goreng. Mesin jadi kasar. Kenapa? Oh, setelah diselidiki,
olinya nggak ngalir ke bagian headnya. Olinya nggak melumasi, saking banyaknya kerak yang rontok itu. Jadi justru karena pembersihan yang terlalu bagus, jadi ada resiko filternya ini jadi kebuntu. Skenario yang kedua, yang pertama adalah kalau filternya ke bypass. Kalau filternya ke bypass, otomatis semua yang lari di mesin itu nggak akan ke filter ya. Jadi kerak-keraknya akan lari-lari ke seluruh komponen mesin. Dan ya ini kurang baik juga. Tapi uniknya ketika suara mesin kasar karena filter buntu ini diteruskan, yang terjadi adalah mesin jadi bisa halus lagi. Kok bisa halus lagi? Karena ya kerak-kerak itu tadi tidak membuntu terus-menerus. Karena sifat minyak goreng yang melarutkan kotoran, ada di suatu titik di mana kotoran ini akan rontok, akan lumer, akan larut oleh campuran minyak goreng dan mesran. Mungkin ini yang terjadi pada motor matic, karena di motor matic itu filternya kan nggak sehalus yang di mobil atau di motor lagi. Nulis lupa ya, kalau di motor lagi ada kampasnya yang membuat motor lagi itu sering disertai oleh filter yang halus ya, filter filter kertas tak kain itu ya. Nah, sementara kalau yang filternya untuk motor matic itu kan kebanyakan bentuknya jaring-jaring. Nah, kalau filter kertas atau kain atau embul apa itu, filter oli ya. Nah, kalau filternya itu rapet, keraknya ya otomatis mudah sekali tersangkut. Kalau yang filternya nggak rapet kayak di motor matic, ya itu mudah polos. Jadi mungkin karena itu ya, kalau pakai mesran awal-awal, pertama kali pakai mesran apalagi sama campuran minyak goreng, itu langsung suara mesin kasar untuk terutama untuk motor laki dan mobil. Dan pasti setelah itu habis ganti oli apapun itu, suara mesin akan lebih halus. Kenapa lebih halus? Ya karena pasti sudah ganti filter kan, kalau biasanya kayak gitu. Orang ganti oli biasanya ganti filter oli juga kan. Nah, kalau pakai ganti filter oli juga, ya pasti filternya jadi blong. Kemudian karena kerak-kerak sudah dirontokkan sama campuran mesran dan minyak goreng, ya jadi lebih lancar lah. Mau pakai oli apapun bakal lebih baik hasilnya, karena memang di kondisi pertama olinya mampet, nggak bisa ngalir. Nah, begitu filter diganti, begitu olinya diganti, kerak-kerak pada keluar semua, jadi lancar sudah. Nah, jadi seperti itu. Jadi justru karena sifat keunggulan dari campuran mesran dan minyak goreng yang punya daya larut yang sangat kuat, justru jadi sumber masalah ketika ya kerak di mesinnya itu terlalu banyak. Mungkin ada yang ngomong, gimana kalau dijadikan engine flash saja itu? Ya sama, nanti problemnya ya tetap muncul. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena kalau dipakainya cuma 1 jam ya nggak ngefek kan? Mana ada efeknya? Kalau dipakai terlalu lama ya sama aja, jadi balik kayak gitu lagi. Ancer-ancernya sih kalau menurut Bro Aksanaria yang bagian ya sering banget coba di mobil, itu 500 km.
Pertama kalau kerak banyak itu ancar-ancarnya 500 km. Ya bisa aja kurang kalau keraknya banyak. Tapi ancar-ancarnya kalau selama pemakaiannya sering pakai oli yang ya entah semi sintetik atau full sintetik ya, itu ya wis 500 km lah wis. 500 km itu wajib ganti oli dan ganti filter. Sesudah itu mungkin bisa 1000, tapi ya lihat kondisi olinya juga. Sesudah itu 1500, selanjutnya lagi mestinya sudah lebih bersih. Jadi ya kondisinya seperti itu. Kalau menurut penulis ya, menurut penulis, caranya penulis pakai cara yang lebih halus, pakai cara yang lebih konservatif. Jadi karena problemnya adalah daya larut yang terlalu ganas ya, nah dikurangi kemampuannya. Jadi sekarang akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, penulis kalau rekomendasi enggak menyarankan barengan ya. Jadi penulis rekomendasikan satu-satu. Kalau oli sebelumnya bukan mesran, penulis kasih 2 opsi. Yang pertama adalah pakai mesran dulu. Mau mesran 20W50 yang 1 literan, atau pakai mesran SAE40, atau mesran B40, atau Meditran S SAE40. Pakai itu dulu. Apalagi kalau keraknya banyak, penulis rekomendasikan itu dulu. Atau oh ya, opsi lain Repsol ya, Repsol 20W50 itu juga punya daya pembersihan, karena ya jelas disebut di botolnya oli Repsol 20W50, baik yang untuk motor ataupun untuk mobil, itu adalah oli high mileage. Jadi Repsol MXR3, Repsol GXR3 itu adalah oli high mileage. Oli high mileage punya keunggulan yaitu daya pembersihan yang baik. Jadi kalau nemu oli high mileage lain, merek lain, ya silahkan dicoba. Tapi yang penulis tahu, oli high mileage banyak yang nggak masuk Indonesia, nyantol di luar semua. Jadi kalau misalnya untuk pertama olinya kebiasaan pakai full sintetik, pakai semi sintetik, silahkan coba olinya dulu ya. Kalau butuhnya oli encer gimana? Wah itu, kalau butuhnya oli encer ya penulis rekomendasikan yang kedua. Atau kalau misalnya ragu dengan oli mesran, ragu dengan oli Repsol, ya silakan pakai opsi kedua. Opsi keduanya adalah pakai campuran minyak goreng. Pakai campuran minyak goreng biasanya penulis rekomendasikan 10%. Tapi kok karena ada cerita-cerita serem seperti itu, penulis sekarang rekomendasinya jadi 5%. Rekomendasi 5%. 5% minyak goreng ya. Jadi olinya sembarang lah wis. Olinya tetap yang selama ini biasanya pakai apa silahkan. Campurannya pakai 5% dulu. 5% tujuannya adalah ya biar bisa ngerasakan bedanya, satu. Yang kedua adalah biar pelarutannya nggak terlalu kuat. Jadi nambah 5% itu sudah nambah pelarutan. Dan 5% itu juga standar industri. Standar industri untuk campurannya ester. Jadi oli ya yang ada esternya itu standarnya itu maksimal adalah 5%. Penulis rekomendasi 5% pakai acuan standarisasi campuran ester maksimal untuk campuran oli ya. Jadi penulis samakan minyak nabati, minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak canola, itu setara dengan ester. Jadi penulis rekomendasikan coba 5% dulu. Ini untuk mereka yang
dalaman mesinnya bergerak sangat parah. Jadi transisi saya pakai dulu 5%. Nanti kalau sudah terlihat mesin mulai bersih, silahkan ditambahi jadi 10%. Berikutnya ya silahkan ditambahi tergantung dari kebutuhan kekentalan. Tapi kalau olinya sudah 10W30 atau 0W20, ya ditambah makin banyak bisa aja makin baik ya. Jadi ya wes terserah kalau gitu. Maksimal 50% ya, rekomendasi penulis. Mengapa 50%? Karena sumbernya dari penelitian. Karena menurut penelitian, campuran minyak nabati yang paling licin itu antara 50% atau 20%. Dari teori juga seperti itu. Dijelaskan bahwa kalau pingin licin itu harus ada komponen oli yang sifatnya polar dan non polar. Yang paling ideal adalah ketika komponen antara polar dan non polar ini seimbang. Ya tentu ya di minyak goreng sendiri, di minyak sawit itu rasionya sudah mendekati 50-50. Rasio antara minyak yang licin, minyak yang polar dan yang nggak polar itu sudah mendekati 50-50. Baru di minyak jagung, di minyak canola itu yang polarnya jauh lebih banyak daripada yang nggak polar. Apa sih minyak jenuhnya itu ya, penulis lupa. Tapi ya gampangannya. Kalau mesin berkerak, kalau mesin banyak keraknya, yang motor pun termasuk. Cirinya itu kalau di motor itu lubang isi oli hitam, nggak mulus, nggak kelihatan aluminiumnya ya, ada coklat-coklat banyak ya kalau untuk motor. Kalau untuk mobil gampang, dari lubang pengisian oli itu tinggal dilihat warnanya apa. Kalau banyak kerak itu ya pasti keraknya banyak ya. Kalau di mobil kelihatan gampang. Kalau banyak kerak, opsinya adalah minyak goreng 5% atau oli itu pakai oli ya yang penulis sebut tadi, Mesran dan Repsol itu tanpa minyak goreng. Kalau misalnya khawatir juga, ya bolehlah campurannya oli lama dan Mesran ya. Jadi mungkin oli lamanya masih ada kira-kira satu botol kalau untuk mobil ya. 1 botol, terus oli mesrannya 2 botol gitulah kira-kira. Kalau untuk motor ya boleh setengah botol gitu ya. Seperti itu. Ya ini untuk jaga-jaga, barangkali mesran pun terlalu banyak, terlalu ekstrim pembersihannya. Karena ya namanya oli full sintetik itu daya pembersihannya kurang ya. Dan ini didukung nggak cuma oleh teori tapi oleh praktek yang saking ekstrimnya kemampuan pembersihan sampai menimbulkan masalah. Kalau dari sisi teori, oli itu makin murni makin tidak licin. Jadi oli itu kalau grup 1 itu licin ya, karena dia punya solvensi yang juga kuat. Yang kedua mulai berkurang, grup 2 mulai berkurang. Grup 3 dan grup 4 itu yang paling kurang. Oli full sintetik itu kalau ya baik dari grup 2, 3, 4 itu daya pelarutannya kurang bila dibandingkan oli grup 1. Minyak goreng atau ester itu daya pelarutannya sangat besar sehingga ya itu tadi potensinya merontokkan kerak. Ya begitu saja, biar jadi biar jadi warning ya. Biar kalau pertama jangan sampai berlangsung awal 20% langsung campur mesran. Gak rekomendasi penulis. Mesran awal terus langsung 20% itu gak rekomendasi. Banyak juga pro yang
ngomong wah jadi kasar suara mesinnya, nggak sedikit. Ya karena memang nyobatnya nggak ngikuti rekomendasi ya. Kalau ngikutin rekomendasi penulis pasti awal 10%, nggak pernah ada yang 20%. Dan sekarang kalau keraknya banyak, malah cuma salah satu, mesran dulu atau mikor dulu salah satu. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.